Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini apa ini? Bot seludup pati Indonesia masuk secara haram, ditahan selama 500. Ini berjaya dipintas di 0,9 batu dari persisiran pantai Sungai Serdang dan dibawa ke markas operasi pasukan polis marin wilayah 1 Pelabuhan Kelang untuk tindakan lanjut. Dari Konoha nih. Astaghfirullahaladzim. Bawa beg masing-masing naik atas. Jangan tinggal, jangan tinggal. Naik. Jalan. Satu. Hah? Sabar. Cek. Ya. Yen, clear. Clear. Bentar. Gua baru tahu ini guys ya. 500 orang dalam satu boot itu 500 orang. Hah? Benar, gue baru tahu guys. Ya Allah, lebih bercampur 500 orang tuh satu itu. Hah? Allahu Akbar. Semakan awal mendapati kesemua migran yang diseluduk masuk tidak mempunyai sebarang dokumen diri yang sah. Kampung kamu di mana? Hah? NTT. Mana? Nusa Tenggara Timur. Kesemua migran dilaporkan telah membayar kira-kira RM1.500 kepada Tekong dan mereka disembunyikan di ruang bawah bot pom-pom sebelum memasuki perairan negara bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Allahu Akbar, beneran ternyata guys. Kita duduk bersama ni. Oh. Jadi open lah benda ni. Tapi tenang dah, dia akan duduk atas sini. Sampai kira kapal ni kan. Dia letak di dalam dia, berarti ya Allah 500 orang ya Allah. Wow. Gue baru tahu guys, bener-bener baru tahu gue. Ternyata macam ini. Ya Allah, dari NTT. Ya Allah, Pak Prabowo, coba lihat rakyatmu nih loh. Ini karena kebingungan mereka, karena peningnya mereka, tidak adanya kerja di tempat kita loh. Ini sebenarnya pemerintah ini harus berpikir juga gimana caranya membuka lapangan pekerjaan, jangan hanya diam aja gitu loh. Ini warga Konoha sampai macam ini itu karena mereka sudah terpaksa sebenarnya. Gue bukan lagi ngebela si Pati ini ya, Pati ini pasti salah lah guys. Ya, pasti salah mau di negara manapun, apalagi ini mau masuk ke Malaysia itu sudah salah banget lah. Sangat-sangat salah lah. Ya Allah ya Rabbi, gue gak bisa membayangkan, tak boleh bayangkan lah guys. Tak boleh membayangkan lah. Ya Allah, 500 orang dalam itu. Ayo pemerintah jangan diam dong, jangan diam. Ayo Allah. Kita lanjut guys. Lu tahu kan foto Gufron yang ini?
Nah, Oh ya, jadi ternyata viral foto nih. itu foto digabung, foto macannya sendiri, foto GoPro sendiri jadiin satu lah tuh. Oh, Nah, gitu terus ya. gue nggak ngertinya kayak jual lah dia kan 150.000 tuh tiap Oh, kayak iya, iya, acaranya iya, iya. dia kelar, mungkin official merchandise apa gimana gue nggak paham. Cuman jangan nggak sih, misal gue beli nih 150.000 nih, udah gue beli, gue taruh kamar tuh lukisan Gufron with white tiger. Gue bangun tidur, gue liat lukisan si Gufron sama macan. nggak nggak faedah anjing. Udah gitu 150.000 kata gue. Ini cari duit nih, maksud gue 150.000 untuk foto editan gak jelas gitu sih. Kayaknya berlebihan ya, apa gimana ya? Menurut tuh worth it gak 150k buat merchandise GoPro? Iya, iya, iya. Ini viral itu hari, guys. Jadi Mama Gufron tuh jual foto, fotonya itu diedit, editing lah ya, editing. Ini kerjaannya editingnya bersandar di macan gitu, guys. Terus dijual, guys, gitu. Dijual ke pengikut-pengikutnya 150.000. Mohon maaf ya, mohon maaf. Emang sebodoh itu ya? Aduh, ya Allah, Konoha, Konoha. Gampang sekali dibodohi. Kita lanjut, guys. Kerja di Malaysia Apa tuh ini? seru ya, tapi kadang realitanya bikin lucu juga. Kenapa? Awalnya aku kira gaji kita tuh bakalan cepet habis, tapi ternyata enggak juga sih. Hostel aku cuma 30 ringgit sebulan, transport dari pabrik gratis, terus juga makan sehari-hari kerja itu kilang ya? sekitar 15 ringgit. Belanja aku lebih sering ke pasar tradisional ataupun e-concept. Jadi lebih hemat tapi tetap bisa dapat barang yang oke. Ya. Sekarang bisa nabung dikit-dikit tapi juga bisa tetap treat diri sendiri. Kamu juga kerja di Malaysia? Komen rantau deh, aku bakal share tips hemat dan seru lainnya setiap minggu. Seperti yang gue bilang, guys, seperti yang gue bilang di konten-konten sebelumnya itu, bahwa kerja di Malaysia itu jangan samakan kerja di Indonesia. Meskipun misal nih kerja di Malaysia itu gaji 100, kerja di Indonesia gaji 100, itu jelas beda. Maksudnya jelas beda bukan cara penukarannya ya, tetapi cara kita dalam setiap harinya. Kalau di Indonesia kita seperti minyak petrol aja sudah berapa? 1 liter itu 12.000. 12.000 kalau di Malaysia itu cuman 1 ringgit 2 ringgit berapa gitulah. Sekarang bayangkan 2 ringgit berarti habis berapa sudah? Dari 100 dipotong 2 ringgit tinggal 98 ringgit. Kalau di sini kita sudah tinggal berapa? 88 ringgit dipotong 12 untuk minyak petrol saja. Untuk makan? Hah, itu lain. Kita gini dulu. Kalau kerja di sini sama-sama 1 hari, kerjanya lebih lebih berat di sini, tapi ya walaupun gajinya sama 100, tapi bukan masalah nilai tukar ya. Ini belum sama-sama 100 lah. Yang dimaksud saya itu di sini itu konsumsi setiap harinya itu lebih mahal. Entah itu dari minyak petrolnya, entah itu dari makan, entah itu dari apapun, di sini lebih mahal. Di Malaysia kita sama-sama 100, ini kita masih bisa menabung, menyimpan uang gitu. Jadi ya itulah perbedaannya. Gue selalu bilang bahwa jangan samakan Indonesia dengan Malaysia. Jauh banget. Kita lanjut, guys. Ini apa Beberapa ini? hari yang lalu Pak Presiden Apa, Kak? kita berpidato ya. Dia apa, mengatakan Kak? negara kita akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Wow. Jadi tolong realisasikan, tolong buktikan ucapan Pak Presiden ya. Sekarang Pak, di Malaysia ini sedang kuat-kuatnya operasi memberantas pendatang asing tanpa izin. Oke. Kerajaan Malaysia sekarang memang sedang melakukan operasi memberantas pendatang asing di negara mereka. Nomor 1, rakyat yang paling banyak ditangkap sebab menyalahi undang-undang menjadi pendatang asing di negara Malaysia hanya untuk bekerja dari negara Indonesia Pak. Rakyat Bapak paling banyak Ya. di Malaysia ini Betul. Yang kosongan Pak. Sebab Ya, apa jadi mereka pati. kosong? Sebab apa mereka datang ke Malaysia Pak? Hanya untuk bekerja Pak. Jadi Ya. tolong ya Pak ya.
buktikan janji-janji kampanye Bapak dulu dan Wakil Presiden yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan di negara kita, Pak, rakyat Indonesia nggak akan bekerja ke negara orang, Pak. Ya, itu. sanggup menjadi pendatang asing tanpa izin hanya untuk pekerjaan. Makanya gue bilang dari awal tadi ya, ini pemerintah harus ambil tindakan yang serius, harus memikirkan betul-betul, jangan hanya diam, jangan diam pemerintah, jangan kayak orang buta, harus gerak dong, harus lakukan sesuatu agar mereka-mereka ini tidak nekat lagi untuk datang ke negara orang secara pati atau secara haram gitu. Malu kita sebenarnya, malu guys. Bayangkan loh, bayangkan yang katanya negara kaya tapi masyarakatnya datang ke sana secara haram. Apa tak malu kita? Malu sebenarnya. Entah kalau pemerintah tak tahu malu, tak tahulah. Kalau pemerintah kita tak tahu malu, sampai bila-bila pun tak akan selesai ini pati ini. Sebab kalaupun macam kerajaan Malaysia mau tangkap, mau ini, mau operasi, ya tetap gitu-gitu aja, karena mereka berani gitu. Mereka berani karena ya terpaksa gitu guys. Tapi kalau Indonesia juga ikut masuk campur ke sana, lalu seperti membuka lapangan pekerjaan, atau kalau tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, setidaknya memberikan kemudahan bagi mereka-mereka, bagi warga-warganya yang mau bekerja ke Malaysia, berikan mereka kemudahan agar mereka tidak datang secara haram, berikan mereka tambang yang murah lah gitu. Kalau memang tidak boleh free, mungkin tambang murah lah gitulah, tambang murah. Mungkin mereka akan jauh memilih yang legal atau halal daripada yang haram. Kalau pemerintah bisa mewujudkan tambang yang murah, itu saya rasa sih itu lebih efektif daripada makanan bergizi gratis itu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, terima kasih buat semuanya yang udah support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.